Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Persada TV yang ada di rumah maupun di studio. Kembali lagi bersama kita di acara Tadarus Budaya bersama Asrama Ar-Raudhah. شهر ربيعي وفانا أقبل علينا هنانا فيه أتانا رسول الله بدين حقا أتانا شهر ربيعي وفانا أقبل علينا هنانا فيه أتانا رسول الله بالدين حقا
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa yang ada di rumah maupun yang ada di studio. Jumpa lagi bersama saya Ayu Wardani, tentu di acara kesayangan kita Tadarus Budaya. Oke pemirsa yang ada di rumah maupun yang ada di studio, tentu seperti biasanya Ayu tidak sendirian di sini. Saya sudah ditemani oleh anak-anak yang cantik jelita ya kan, dari pesantren Sunan Derajat, dari asrama Ar-Raudhah. Tepuk tangan buat asrama Ar-Raudhah. Kemudian tadi di awal kita juga melihat tampilan dari asrama Ar-Raudhah ya, dengan rebananya namanya Ar-Romi Goisani. Tepuk tangan dong. Dan tentu tak asing lagi suara merdu terpapar dari Simponi Nada. Oke pemirsa yang ada di rumah, pada malam hari ini luar biasa sekali ya. Tadarus Budaya pada malam hari ini menampilkan narasumber yang wow, keren. Ya kan? Kalau di sini aku cewek, tapi di sini kita nanti akan bicara tentang ya serba kejantanan gitu ya. Tentu tema pada malam hari ini adalah tentang vokasional ala pesantren. Nah, vokasional ala pesantren, apa sih vokasional ala pesantren itu? Nah, kita tahu pemirsa yang ada di rumah bahwa pesantren saat ini bukan lagi hanya bergerak di bidang, mungkin lulusannya yang kita kenal dulunya hanya sebagai mutin gitu ya, tukang ngaji, guru TPQ dan lain sebagainya. Tapi pesantren pada saat ini sudah menelurkan banyak sekali para remaja-remaja yang tangguh, yang skillnya siap berjuang di masyarakat di bidang apapun. Nah di malam hari ini kita angkat dari SMK Sunan Derajat tentang vokasional, TSM dan TKR. Nah bersama narasumber yang luar biasa di sebelah kanan saya. Nah ini ada Bapak Roni Sumitro. Assalamualaikum Pak. Ditambah Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik-baik semua. Alhamdulillah sehat Pak ya. Terima kasih Pak Roni sudah menyempatkan, padahal Pak Roni ini orang sangat sibuk ya, tapi alhamdulillah menyempatkan hadir untuk datang di Tadarus Budaya. Pak Roni ini bagian Kaprok ya, Kepala Program Jurusan. Ya, kebetulan diamanahi sebagai Kaproli, dari Kepala Program Keahlian. Oh Kaproli ya namanya. Ya, sekaligus dua program keahlian, yakni teknik kendaraan ringan dan teknik dan bisnis sepeda motor. Jadi ada TKR dan ada TBSM. Oh sekarang teknik bisnis sepeda motor. Teknik dan bisnis sepeda motor. Oh, termasuk mempelajari maklar motor. Betul. Kan bisnisnya ya. Jadi bukan hanya mesinnya. Betul, di on road deal dan sebagainya nanti kan. Oke, di skip dulu Pak, nanti biar pemirsa yang ada di rumah penasaran kan bagaimana apa sih nanti yang digeluti di TKR dan TBSM itu. Nah, Pak Roni nampaknya tidak sendirian ya, dipunggawahi dengan beberapa orang yang ada di sebelah saya juga. Ada Bapak Saiful Malik. Assalamualaikum Pak. Ya. Dipegang mawon mic ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Saiful Malik, asli mana Pak? Asli Derajat. Oh asli Derajat, jauh ya kalau jalan kaki. Pak Saiful Malik ini di SMK Sunan Derajat di bagian apa nih? Kalau saya di bagian teknik otomotif, teknik kendaraan ringan. Teknik kendaraan ringan. Teknik kendaraan ringan contohnya apa nak? Contohnya ya ada di mobil-mobil. Oh ada di mobil-mobil. Kalau mobil itu ya. Kalau teknik kendaraan berat saya gitu ya kan, lihatnya dia begitu, nggak enak anak-anak. Jadi mobil ya, masih seputar tentang permesinan mobil. Ya, mobil. Tapi mobil itu dilihat kondisinya. Di sini kan bukan TKB. Ya, jadi yang khusus mobil kecil. Oh, yang ringan-ringannya saja. Berarti kelas berat seperti saya nggak masuk, Pak ya. CC-nya hanya 1 sampai 2,5. 1 sampai 2,5. 2000 salah terus Bu. Oh, jeh ya. Dipanggil Bu loh pemirsa saya ya kan.
Padahal biasanya saya dipanggil adik ya sama anak-anak. Selanjutnya ada Bapak Samsul Ma'arif. Assalamualaikum Pak Samsul Ma'arif. Ini mic-nya 2 loh, rebutan mana sumbernya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asli mana Pak? Kalau asli saya itu dari Tunggul. Cuma Oh Tunggul. saya sudah nikah di Derajat juga. Oh sudah punya istri ya. Yang perempuan nggak boleh ngelirik ya. Sudah punya istri. Jadi dapat dari orang Derajat. Ya tetangga berarti ya. Ya, mungkin tetanggaan sama Pak Malik lah. Ya. Ya. Kalau Pak Samsul di bagian apa Pak? Kebetulan saya diperbantukan untuk di guru produktif TBSM-nya ya. Di TBSM-nya. Ya, di TBSM. Sudah lama Pak? Kalau di SMK Sunan Derajat kira-kira sudah 1 tahun lah. Sudah 1 tahun. Oke. Sebelumnya yang digeluti di bidang apa ini Pak? Sebelum saya bergelut di bidang pendidikan itu basic saya adalah di bengkel, makanya saya dikatakan dengan tenaga ahli Pak Roni semakin praktisi ya, praktisi bukan akademis ya, praktisi. Oh praktisi, jadi Sehingga langsung prakteknya langsung praktek ya. dan Nggak teori. pakai teori-teori, Iya. Langsung praktek. Jadi memang sebelum terjun di dunia perbengkelan dulu baru ke dunia pendidikan Iya, ya. kebetulan dulu juga saya alumni dari SMK Sunan Derajat ya, sekitar tahun Dari alumni juga. tahun 99 ya, angkatan ketiga kalau nggak salah itu ya. Dan saya melanjutkan Oh, sudah sekolah. sepuh berarti ya. Iya. Kalau begini kan kelihatan Melanjutkan sepuhnya. sekolah saya di Surabaya dan meniti karir di kampung halaman dan sampai sekarang. Sampai ada. sekarang buka usaha juga di Ya, rumah. tetap kita usaha di bengkel dan sambil ngajar. Sambil ngajar. Ini berarti rata-rata jenengan semuanya ini punya usaha di rumah juga ya? Ada usaha. Betul Mbak, semuanya mungkin Pak Samsul juga punya, saya juga punya bengkel. Kebetulan saya aktivitas juga tiap harinya itu di bengkel. Tapi kalau siangnya, tapi kalau paginya tetap Tetap di dunia di pendidikan. dunia pendidikan. Kalau saya di SMK sini sudah 2016. Sampai saat ini, 2016 ya. berarti sudah 4 tahun. 4 tahun, 5 tahun ya. Jadi sudah hafal ya. Ya, Jadi tapi memang awalnya memang berniat terjun di dunia pendidikan nggak Pak ini? kemungkinan dulunya ada niatan tapi entah ya kedahuluan bengkelnya dulu. Oh lebih seneng cari uangnya dulu, ngamal ilmunya Ya. belakangan. Nah, maksudnya cari pengalaman dulu Pak ya, kalau sudah ahli Betul. baru menularkan gitu Betul, kan betul. maksudnya. Pak Roni sendiri kesibukannya sehari-hari apa Pak? Iya, kalau saya justru kesehari-harian satu memang di lembaga pendidikan di sekolah iya. Kalau di rumah justru jauh dari dunia saya di kejuruan terutama TSM TKR. Kalau saya di rumah malah cenderung ke IT. Oh lebih ke IT. Iya, jadi ada komputer, laptop dan sebagainya itu dunia saya. Tapi masuk mesin ya. Mesinnya Malah mesin jauh. komputer. Kebetulan tahun 2016 Iya. diamanahi kok jauh, saya kok malah diamanahi di TKR dan TSM padahal cuman memang dulu basic saya dari otomotif. Oh, Kebetulan punya dulu satu angkatan basic. dengan Pak Samsul. Saya alumni sini sendiri angkatan ketiga. Dulu namanya ketika masuk namanya masih STM. STM Saat itu adalah namanya STM NU2 Lamongan. Kemudian peraturan dinas berubah menjadi SMK NU1 Paciran. Kemudian setelah itu ada merger di dalam internal yayasan sehingga dari SMK NU1, SMK NU2 dan SMK Kelautan dijadikan satu jadi SMK Sunan Derajat Lamongan. dilebur semuanya jadi Iya. SMK Sunan Derajat. Iya. Jadi ini kebetulan dari alumni untuk alumni kembali. Oke. Iya. Mungkin Pak Roni mungkin karena di sini kaproli ya, kaproli mungkin bisa dijelaskan pemirsa yang ada di rumah barangkali besok ada anaknya yang kepengen minat nih, pengen mengembangkan skillnya di SMK Sunan Derajat. Mungkin bisa dijelaskan ini TBSM sama TKR itu dunianya seperti apa? Monggo. Baik. Ke awal dulu ya.
ke tema. Sebenarnya kalau temanya diangkat vokasional ala pesantren kan gitu tadi. Saya angen-angen dari rumah. Ini kalau vokasional ala pesantren mestinya bukan hanya jurusan saya. Jadi semua jurusan terutama yang ada di SMK. Ada 12 jurusan itu. Ini kebetulan pada malam hari ini yang diambil adalah TBSM sama TKR. Kalau kemarin kita habis di tata busana dan lain-lain gitu. Berarti ini part keberapa gitu kan ya? Baik, untuk TKR atau teknik kendaraan ringan otomotif itu kan rumpun teknik, terutama lebih spesifik untuk TKR bidang yang digeluti adalah bidang kendaraan ringan otomotif, yakni mobil-mobil penumpang atau mobil-mobil kecil yang cc-nya antara 2.500 ke bawah. Ya tidak menutup kemungkinan misalkan ada mobil keluarga, mobil penumpang yang cc-nya lebih besar dari itu masih bisa kita tangani, dalam artian tidak termasuk ke mobil-mobil berat, tidak masuk alat berat. Jadi mobil-mobil keluarga, mobil-mobil pribadi itu yang digeluti di jurusan teknik kendaraan ringan. Adapun yang di teknik dan bisnis sepeda motor sesuai dengan namanya, yang digeluti adalah semua hal yang berhubungan dengan sepeda motor, baik mengenai teknis maupun jual beli spare part-nya. Itu untuk jurusan TKR dan TSM. Demikian. Gitu. Jadi seputar meliputi itu ya. Jadi bukan, kalau misalnya yang kendaraan berat ada sendiri ya jurusannya. Ya, untuk kendaraan berat ada jurusan tersendiri. Jadi teknik kendaraan berat memang ada. Jadi tapi di Sunan kebetulan di Sunan Derajat belum ada jurusan tersebut. Cuman untuk gurunya misalkan ada hal yang berkaitan dengan kendaraan berat, insya Allah siap. Sudah siap ya. Siap. Jadi SDM-nya sudah mampu. SDM-nya ya. SDM-nya sudah siap. Nah ini kita bicara tentang jurusan dulu ya Pak Roni. Melihat dari fluktuasi yang ada ya dari tahun ke tahun, jurusan TSM sama TKR ini kan dulu sudah ada di kayak STM ya, sampai sekarang itu peminatnya masih banyak nggak Pak? Ya, kebetulan TKR terutama adalah jurusan tertua. Jadi sekolah ini berdiri mulai ada STM tahun 94. Ya, itu jurusan dulu hanya satu, teknik otomotif namanya. Itu yang digeluti ya ini TKR ini, yang namanya sekarang berubah menjadi TKR, itu dulu namanya teknik otomotif. Ya, peminatnya dari tahun ke tahun alhamdulillah selalu stabil. Jadi sampai saat ini masih menduduki peringkat kedua terbanyak pilihan jurusan favorit di SMK Sunan Derajat. Kalau boleh tahu di tahun ini aja kita bisa menyerap berapa santri? Di tahun ini kita menyerap siswa yang kelas 1 ya. Yang kelas 1 itu ada kurang lebih 80 siswa. 80 siswa untuk dibagi 2 jurusan itu tadi? Enggak, itu yang TKR. Oh, yang TKR. Ya, yang TSM kebetulan ada 37 siswa. Luar biasa, tepuk tangan dong buat SMK Sunan Derajat. Oke Pak Roni, mungkin kita skip dulu untuk kita beranjak lebih jauh lagi tentang bagaimana sih seluk beluk dari vokasi di TKR sama TBSM ini. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di layar kaca Anda bersama saya di Tadarus Budaya. Segala
Oke, terima kasih pemirsa karena tetap stay di layar kaca. Jangan lupa ambil kopi sama cemilannya ya supaya nggak ngantuk. Tetap stay di Tadarus Budaya. Oke pemirsa yang ada di rumah, sebelum saya lanjut ya, ini saya tadi di pojokan ditemani oleh Mbak yang cantik jelita. Bisa dipegang dulu mic-nya? Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya dikasih temen cantik gini kan saya jadi kayak ada saingan gitu ya. Simponi jangan ketawa, ya, mesti ketawa. Namanya siapa? Nama saya Mbak Malva. Malva. Iya. Dari mana Mbak? Asalnya dari Gresik. Gresik. Gresik mana? Gresik duduk sampean. Kok mikir saya jadi bingung dia orang Gresik apa enggak ya? Ditanya mikir. Di sini mondok di Pondok Pesantren Sunan Derajat. Iya, alhamdulillah sudah 3 tahun mondok di sini. 3 tahun, nggak bosen mondok terus? Enggak, karena mondok itu spesial menurut saya. Wow, luar biasa tepuk tangan. Aduh. Iya, soalnya kan ada yang bilang kalau nggak mondok itu nggak keren gitu. Kalau nggak mondok? Nggak keren. Nggak keren. Nggak keren. Berarti saya nggak keren dong, Mbak. Ya. Saya nggak mondok ya. Ngambil pendidikan apa di Pondok Pesantren Sunan Derajat? Untuk sekarang ini kan kuliahnya ngambil jurusan manajemen pendidikan Islam. Manajemen pendidikan Islam. Ada alasan nggak kenapa ngambil jurusan itu? Karena di situ kan kita diajarkan tentang manajemen dari perencanaan, pengelolaan. Kembali pada diri kita juga kan, kita juga perlu memanajemen diri kita. Nah dari situ kita juga bisa belajar di situ, di jurusan kita juga bisa belajar pada diri kita gitu. Luar biasa. Oh. Tapi tujuannya kalau lulus mau ngapain? Kalau lulus pengennya bikin sekolahan. Bikin sekolahan. Saingan dong. Bikin sekolahan ya, iya. Amin. Cita-cita yang mulia ya. Jadi tujuannya ambil pendidikan itu tujuannya mau keluar mau bikin sekolahan. Amin. Kita doakan bersama ya pemirsa yang ada di rumah. Kita kembali ke TKR sama TSM. Ini nanti saya juga akan sangkut pautkan ya dengan pendidikan Islamnya gitu kan ya. Nah, mungkin saya mau bicara dengan Pak Malik dulu nih. Saya penasaran dengan teknik kendaraan ringan. Pak, kalau kita tahu kenapa sih di pondok pesantren, ini kan pondok pesantren ya, kenapa dimunculkan jurusan TKR? Nah, padahal yang kita tahu, ngapunten ya, kalau kita tahu yang namanya anak STM Pak Roni ya, namanya anak STM itu pasti terkenalnya dalam tanda kutip ya, apalagi anak yang mesin gitu, tujuannya adalah untuk mengeblongkan sepeda motor kemudian dibuat orang-orang gitu kan. Nah ini Pak, yang mau saya tanyakan perbedaannya nih, mungkin jenengan bisa menyampaikan ke pemirsa. Kalau di TKR-nya pondok pesantren itu seperti inilah, kalau di luar bagaimana? Terima kasih. Untuk yang ada di pondok ini kemungkinan ya kita lihat kondisi dulu. Kenapa di sini kan basisnya kan pondok, otomatis ya kita lihat dulu anak-anaknya, apalagi di sini kan banyak peminatnya, anak-anak juga antusias untuk istilahnya di bidang otomotif, apalagi di sini nanti kan untuk bekal setelah mondok itu nanti untuk membawa dia itu ke jenjang yang lain atau melanjutkan, atau apalagi nanti mungkin lulusan di sini ya insya Allah walaupun ini di pondok malamnya ngaji, siangnya paginya sekolah, tapi kan di sini kan jurusannya kan otomotif ya, nanti ya bisa ngaji, bisa ya katakan itu dandani mesin lah gitulah. Jadi ya, pegang rantai sepeda sama wiritan gitu ya. Ya itulah. Samping itu nanti kalau udah ada bekal itu kan ya entah untuk melanjutkan lagi kan udah ada kemampuan. Jadi pondasinya ada di sini gitu ya. Betul. Mungkin tujuannya kenapa nih Pak, kira-kira kenapa di pondok pesantren dimunculkan jurusan TKR?
Nah, Ya. padahal itu kan jurusan umum. Kalau bukan pondok pesantren kita kenapa nggak jurusan kayak ngaji salafiyah gitu atau apa gitu kan namanya pondok pesantren. Ya itu Mbak, masalahnya ini. Soalnya dunia kan sudah kita semakin canggih lah gitulah. Walaupun kita anak pondok, ya kita diusahakan semaksimal mungkin untuk mempunyai keahlian Lain Iya. ya di luar ngaji. ya. Di situ kan nanti kalau udah punya bakat kan bisa sambil ngaji sambil ya usahalah. Jadi nanti kan anak itu tidak istilahnya apa, nanti setelah lulus juga gelang-geleng kemana ke situ ke sini gitu loh. Tapi Maksudnya. kemudian di jurusannya yang jenengan sendiri di TKR itu daya serap setelah lulus itu kebanyakan anak-anak itu bekerja apa melanjutkan studi, Pak? Insya Allah selama saya masih mulai 16 sampai saat ini banyak yang sudah masuk di bengkel dan banyak masuk di perusahaan. Nah, jadi lebih Iya. banyak setelah lulus bekerja. Iya, Karena memang tujuannya dari SMK adalah anak-anak udah dapat skill dan bisa bekerja gitu. betul Nggih. Mbak, betul. Oke, mungkin Bapak Samsul bisa menerangkan ya, Pak. Ini saya juga agak tertarik. Dulu namanya TSM, nggih. Ya, TSM, dulu namanya TSM. Sekarang ditambahi B. B. Nah, Ada ini bisnisnya. ada bisnisnya. Ini kemudian seputaran ini itu apa yang ditambahkan? Ya, sebagai anak pondok ini justru nilai plus ya buat anak-anak di pondok untuk bekal nanti bukan hanya akhirat saja tapi juga bekal dunia juga dapat ini. gitu ya. Kita tanamkan di situ selagi kita masih bisa berusaha ya. Nah, di pondok kita dapat ilmunya agama dan nanti pulangnya kita buat apa? Dapat bekal untuk bekerja atau masa depan itu lebih baik. Karena jurusan TBSM ini peluangnya lebih besar. Karena kita juga bisa membuat peluang sendiri untuk bekerja, membuat bengkel atau kita ikut bengkel orang lain juga bisa. Dan kita melanjutkan ke jenjang yang lanjut pun juga kita bisa. Dan daya serapnya pun semakin banyak ya. Selain disalurkan ke bengkel-bengkel, itu juga ada yang melanjutkan ke perguruan tinggi untuk mendukung masa depan mereka juga gitu. Oke. Jadi mungkin yang lebih menonjol ketika kita lihat perbedaannya umum sama ala pesantrennya ini di mananya ini? Kalau di umum mungkin ya, yang tidak berbasis pesantren itu mungkin bekal untuk istilah rohaninya ya, bekal kejujurannya, ketelatenannya atau ketemenannya dari wong Jawa itu mau ya. Itu masih kita andalkan di anak-anak pesantren karena dia dididik untuk pondasinya lebih ke kejujuran dan ke akhiratnya gitu ya. Jadi setiap mengerjakan sesuatu apalagi kita berhubungan dengan bisnis ya. Kita kalau tidak jujur otomatis kita lambat laut akan terpuruk juga kan. Nah, ini salah satu nilai plus juga di pesantren untuk menanamkan pondasi yang ala rohani ya untuk masa depan berikutnya gitu ya. Tidak hanya memikirkan dunia saja tapi akhirnya juga kita juga pikirkan dipikirkan. gitu. Nah, jadi kalau pemirsa yang ada di rumah, jadi kalau kita ngambil jurusan vokasi TSM sama TBSM ini di pesantren, mungkin perbedaannya adalah nanti anak-anak kalau di pesantren itu lebih berakhlakul karimah karena juga masih ada Pak Roni untuk jurusan untuk pelajaran-pelajaran yang mengandung keagamaan masih ada meskipun ambil otomotif. Ya, di SMK Sunan Derajat maksud saya, itu wajib masih ada pelajaran-pelajaran khusus, pelajaran agama. Intinya jamnya lebih ditekankan, tidak sama dengan di tempat umum. Kemudian ada tambahan lagi materi ke-NU-an Aswaja. Kemudian ada juga bahasa Arab. Jadi meskipun jurusan TKR, TSM masih ada pelajaran bahasa Arab juga, pelajaran agama juga tidak dikurangi. Jadi sama dengan lembaga-lembaga yang ada di pesantren itu. Tidak berat itu Pak? Anak-anak gimana tanggapannya? Apa selama ini fan-fan aja atau ada kendala? Ya, sementara ini anak-anak happy saja, nggak ada masalah. Dan itu malah menjadi nilai plus. Artinya ketika materi keagamaan kita tekankan pada anak-anak bahwa yang satu intinya nawaitunya. Ketika kita bekerja nanti ketika lulus
ini kan kebetulan bidang jasa. Ya, kita tekankan pada anak-anak, niatmu toton. Jadi kamu niat nolong orang. Jadi bukan serta merta profit, bukan serta merta cari uang, tetapi sampean ini niatnya nolong orang. Karena kebetulan biasanya dalam perjalanan misalkan ada orang sepeda mogok. Orang sepedanya mogok itu pasti orangnya susah. Oh iya. Meskipun orang kaya katakanlah, tapi kalau sudah kena sepedanya mogok di jalan susah. Tetap aja Ya susah. kan? Makanya niat ya, kamu harus niat bahwa kamu harus nolong orang. Karena ini saya alami sendiri. Saya itu anaknya tukang tambal ban. Jadi sejak kecil saya itu juga sudah bantu nambal. Sudah bisa nambal ban. Bisa nambal ban. Tidak peduli tengah malam jam berapapun, kalau ada orang dodok pintu minta bantu, ada ban bocor, harus kita layani. Dan tarifnya sama, jangan sampai Karena ya, ini jam karena- lembur. karena jam malam dan Jam sebagainya, kemudian tarifnya beda, jangan sampai. Jadi niat ini yang harus kita tata. Nah, keikhlasan itu ya Betul, yang itu ditanamkan. nilai plusnya yang ada di Pesantren kita luar tanamkan. biasa. Pak, selama ini daya serapnya untuk bekerja berapa persennya? Daya serap anak-anak memang untuk bekerja sementara ini masih kisaran 50-60%. 50 sampai 60. Ah. Itu ikut apa buka usaha sendiri? Yang TKR rata-rata ikut, cuman yang TSM itu kita lepas setelah lulus pun anak buka bengkel mandiri sudah mampu. Nah, di sini bedanya apa nih, Pak? Kenapa Ya. kemudian kalau di TKR itu masih belum siap ya, belum siap untuk buka sendiri, kalau di TSM sudah siap? Betul, berkaitan dengan alat. Kalau di TKR alatnya memang lebih majemuk, lebih banyak, kemudian kendaraan Ke arah yang modal dihadapi, mungkin ya, Nabi ya? dari permodalan yang paling banyak di permodalan. Kalau yang di TSM insya Allah dengan modal minim pun, bahkan anak-anak kadang kerjasama. Jadi beberapa teman kerjasama bikin bengkel, kemudian setelah sama-sama besar misah. Bisa. Jadi awalnya patungan dulu seperti Betul. itu. Ini jadi nilai plusnya di situ anak-anak. Oke, Pak Samsul tadi ini belum dijelaskan tentang tambahan B-nya ini tadi. Nah, bisnisnya di mana? Kalau arah apa? Sekarang kita kebanyak lihat ya, maklar sepeda motor apa ini harus sekolah dulu, ya kan begitu. Bisnisnya tuh juga bisa ke arah situ, cuma kita tekankan di manajemen penjualan spare part gitu ya. Oh gitu. Kita menyalurkan untuk penjualan spare part, atau nanti kita bisa mendatangi konsumen yang motornya macet di jalan gitu kan, kita melayani seperti itu kan, termasuk juga bisnis ya. Samping itu kalau memang ada sampingan untuk jual beli motor, kita juga bisa layani, karena apa, di situ juga ada pelajaran manajemen untuk pengembangan usaha, kewirausahaan itu ada. Jadi itu juga ada hubungannya untuk mengembangkan potensi dari anak-anak itu sendiri. Gak oleh maksudnya tidak dapat ilmunya untuk bengkel, tapi dapat ilmunya untuk berbisnis sepeda motor. Sepeda itu mungkin motor. juga seperti itu. Jadi bisa multifungsi ya, Pak ya. multifungsi, Jadi mana yang bisa masuk ke dirinya gitu kan. Oke, pemirsa yang ada di rumah, silakan diincipin lagi ya cemilannya yang ada di depannya ya kan, minum kopinya lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Tadarus Budaya. Sungguh
kasih tepuk tangan yang meriah buat Simponi Nada. Terima kasih pemirsa yang ada di rumah karena masih stay di depan layar kaca Anda untuk kita kembali mengulas ya tentang SMK Sunan Derajat di sini tentang vokasi, tentang TKR dan TBSM. Nah, bersama pemateri-pemateri yang luar biasa pada malam hari ini. Nah, di segmen ini kita sudah masuk ke segmen tanya jawab ya. Mungkin mbak-mbak mahasiswa yang ada di sana ada yang ditanyakan, silakan berdiri yang mau bertanya. Berdiri. Berdiri di luar studio ya, Mbak ya. Iya, dengan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Dengan Ayu Sri. Ayu Sri. Ya. Dari mana? Dari Batam. Oh, jauh. Ya. Jalan kaki ya tadi ke sini. Naik burak insya Allah. Dia jalan kaki lah dari pondok kan? Iya, saya dari jurusan Hukum Tata Negara Asrama Ar-Raudhah. Ini saya mau bertanya. Kan tadi dibilangin, saya mau bertanya, misalnya nih ketika ada seorang santri, kan ini di SMK ada magangnya ya Pak ya, magang kelas 2. Nah, jadi ketika setelah magang itu seorang santri dia tuh udah mempunyai jiwa ini ya, passionnya untuk membuka bengkel atau aksesoris motor. Nah, jadi ketika dia kan setelah magang itu dia masih berstatus sebagai santri. Nah, jadi apakah bisa seorang santri itu dengan mempunyai modal yang cukup untuk membuka usaha bengkel tersebut? Nah, terus bagaimana ketika kita berjualan itu kan kita sekarang lebih ke online untuk menjual seperti spare part yang Bapak ceritakan tadi. Nah, itu langkah apa sih yang diambil untuk seorang santri dalam soalnya sekarang kan semuanya mengacu online ya, karena kita santri, kalau pelajar kan notabene kita nggak boleh bawa HP. Benar sekali. Ya. Jadi kita kayak terhindar dari paparan media sosial gitu ya. Yang tadinya Curhat punya ya. semangat untuk berjualan atau membuka usaha itu kan jadi terhambat karena memang kita tidak boleh gitu ya. Terus kalau kelas 2 kita sudah magang gitu Pak ya. Ketika sudah magang berarti kan skill kita sudah mumpuni. Tapi kita masih santri nih. Apa bisa kita bekerja begitu? Buka usaha sendiri itu. Terima usaha kasih. sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin monggo siapa yang mau menjawab? Nanti baik. Yang lainnya mungkin bisa menambahkan. Terima kasih atas pertanyaannya, bagus sekali itu. Gini, untuk kelas 2 memang di semua jurusan ada program namanya prakerin ya, praktek kerja industri, di mana kesempatan bagi siswa santri untuk belajar praktek secara langsung. Berapa bulan Pak? Lapangan. Berapa bulan? Prakerin kita laksanakan 3 bulan untuk di pesantren. 3 bulan. Ya, 3 bulan. Jadi anak benar-benar dihadapkan di lingkungan kerja. Gimana sih orang kerja itu? Bagaimana sih kerja menghadapi konsumen secara langsung? Ada konsumen yang cerewet, ada konsumen yang enjoy saja enak dan sebagainya. Cerewetnya ngelihat ke saya gitu. Ya, itu untuk magangnya. Adapun tadi pertanyaannya adalah gimana sih, apakah bisa santri nanti jualan secara online? Kebetulan kalau kita aturan di pondok kita memang kita belum diperbolehkan untuk membawa handphone, membawa perangkat alat telekomunikasi kan gitu kan, handphone, laptop dan sebagainya. Namun di SMK ini kan tidak semua mukim di pondok. Ada beberapa siswa yang berasal dari lingkungan sekitar, kan dia tidak semuanya mondok. Ada juga yang lingkungan sekitar tapi di pondok ada, cuman ada yang tidak di pondok. Nah, ketika mereka ingin berusaha, mungkin mereka bisa kerjasama dengan temannya bisa yang berada di luar pondok, bisa join. Tapi yang di pondok yang mohon maaf, karena aturan kita tetap seperti itu. Atau bisa nggak Pak ketika di jam-jam sekolah itu menggunakan fasilitas yang ada di sekolah? Mungkin ada kan lab gitu ya, mungkin bisa menggunakan itu untuk media online-nya atau seperti apa? Bisa. Ketika jam sekolah memang ada beberapa siswa yang diperkenankan membawa laptop, tapi hanya boleh digunakan saat jam belajar. Artinya ketika masuk diambil di tempat penitipan yang sudah disediakan, ketika pulang pun dikembalikan ke tempat penitipan. Jadi memang bisa
dilaksanakan seperti itu asal tidak mengganggu pelajaran yang lain. Hal ini difungsikan memang untuk biar siswa fokus gitu ya, bukan Betul. karena apa-apa, karena memang supaya siswa fokus. Betul. Dan emang apakah anak-anak yang sudah selesai prakerin itu memang benar-benar anak yang sudah mumpuni untuk bekerja, Pak? Ya, dalam artian gini, ketika anak selesai magang, ilmu mereka bertambah banyak. Jadi selain di sekolah mereka mendapat ilmu dari guru-gurunya, toh guru-gurunya juga sebagian kita ambilkan guru yang Sudah praktisi. Artinya di rumah beliaunya punya bengkel, kemudian mau mengabdikan dirinya untuk berbagi ilmu pada anak-anak, sehingga antara teori dan praktek itu bisa langsung matching. Karena kadang biasanya gini, antara bahasa teori dengan bahasa bengkel itu ada beberapa perbedaan. Misal contoh gampang, kalau di teori di buku bilangnya crankshaft, tetapi kalau di bengkel cari crankshaft susah. Adanya apa? Askruk. Barangnya padahal sama. Yeah. Ini bedanya orang praktik sama orang akademis. Antara orang praktis sama akademisi ya. dengan praktisi. Itu bedanya seperti itu. Apakah akademisi nggak mampu? Cuman kadang kita perlu mengenalkan pada anak-anak dunia lapangan itu seperti ini loh. Kalau dunia teknik namanya rocker arm, ternyata di lapangan apa? Jauh, namanya manuan. Ini kan sesuatu yang sepele tapi penting. Jadi anak-anak harus tahu kan seperti itu. Jadi terkadang apa yang kita dapatkan di bangku sekolah itu belum sempurna ya, kita bisa menyempurnakan di luar dari jam-jam sekolah. Betul. Jadi ada kolaborasi antara teori dan praktek di lapangan itu nanti agar anak-anak semakin mantap ketika nanti sudah terjun ke dunia kerja yang sebenarnya dia sudah benar-benar siap. Seperti itu, baik siap secara fisik maupun mental maupun agamanya tadi. Ada nggak sih Pak dari mungkin anak didik jenengan gitu yang belum lulus ya, belum kelas 3, belum lulus habis ini sudah ada nih yang misalnya ikut di kerja di mana gitu? Ya, beberapa anak terutama yang tidak mondok itu ada. Jadi mereka waktu sekolah ketika selesai sekolah ikut di bengkel. Contohnya ini dulu Pak Samsul ini. Pak Samsul dulu ketika sekolah kebetulan satu angkatan dengan saya, paham betul. Rumahnya Tunggul. Tiap hari berangkat sekolah, rajin sekolah ya pokoknya. Oh, rajin ya, ya. Alhamdulillah. Nah, setelah selesai sekolah Pak Samsul ikut ke bengkel. Setelah sekolah ya, sudah nimbrung selesai di sekolah bengkel. pasti ke bengkel. Jadi sejak awal beliaunya skillnya terasa betul. Bahkan Pak Samsul ini salah satu instruktur wilayah. Jadi instruktur dari BLPT, kalau ada kegiatan apa, misalkan ada pelatihan di mana gitu, Pak Samsul biasanya dipanggil sebagai instruktur. Wah, luar biasa, tepuk tangan dong. Iya. Nah, mungkin ada tambahan dari yang lain, pemateri yang lain, Ya, untuk menambah sedikit tentang magang tadi ya, selain kita mengenalkan di dunia usaha nyata, kita juga menambah pengalaman ya untuk bekalnya nanti setelah kita lulus dari sekolahan itu. Dan juga kita belajar manajemennya kayak apa di lapangan kan itu. Kita sesuaikan sama enggak teori. Biar enggak shock gitu ya, ketika terjun di lapangan di sekolahan shock. sama di lapangan itu sama enggak gitu. Terus juga mengimplementasikan tentang teori yang sudah didapatkan di sekolah dinyatakan di prakerin tadi. Nah, terus yang kedua mengenai punya modal banyak itu justru malah peluang yang lebih besar ya. Karena Pak, walaupun kita tidak bergerak kemana-mana, kalau uang kita bergerak itu juga bisa menghasilkan gitu ya. Ini manajemen ini ya, manajemen. bisnisnya di sini ini. Jadi walaupun kita di pondok, tetapi kalau ada mengelola uang kita, modal itu dengan baik, apalagi hubungan dengan potensi kita yang ada di pondok sesuai dengan jurusannya TSM umpamanya ya. Kita tinggal menghandle aja dari jauh kan. Kita tanamkan modal ke orang lain dan nanti setelah kita lulus mungkin bisa kita lanjutkan sendiri seperti itu. Itu cukup bagus sekali ya peluangnya kalau punya modal gitu ya. Okay. Terima kasih gitu aja. Oke, terima kasih. Ada tambahan lagi Pak Malik? Sudah cukup. Ada pertanyaan lagi, silakan berdiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senyumnya manis sekali. Dengan siapa Mbak? Dengan Mbak Mola. Mala. Mola. Oh, Mola. Ya. Molaria.
Bukan ya. Dari mana Mbak? Dari Lamongan. Lamongan mana? Lamongan Sarirejo. Sarirejo, bukan Sari Roti ya. Nah, pertanyaannya apa? Jadi seperti ini Pak. Bisnis untuk di era seperti ini kan sangat ketat ya. Nah, untuk target pasar seperti apa yang harus dilakukan agar menarik daya tarik pelanggan itu meningkat? Contoh seperti ini, aku mau ke bengkel itu gak kayak bengkel sebelah, pelayanannya kurang bagus, kurang ini, kurang itu. Kan banyak konsumen yang seperti itu. Nah, itu bagaimana cara menarik daya tarik pelanggan itu meningkat? Apakah cukup yang jaga ganteng-ganteng gitu ya? Sudah? Sampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, silakan duduk di luar studionya. Ini menarik sekali ya. Kan kita tahu ya Pak ya, bengkel kita lihat aja di daerah sekitar itu enggak, kadang satu desa aja udah beberapa banyak bengkel kan. Nah, untuk meningkatkan supaya orang tertarik dengan bengkel kita itu strateginya di mana? Apa kita cukup pajang ini SPG atau gimana? Monggo Pak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, bagus sekali. Gini, di salah satu materi pelajaran yang ada itu ada namanya pelajaran pelayanan prima. Pelayanan prima. Jadi dalam artian bukan hanya pelayanan servisnya saja yang prima, yang bagus, tapi komunikasi. Orangnya. Jadi orang datang ke bengkel, kita sambut dengan senyum, kita bicara dengan ramah. Ya. Meskipun Kemudian, kita banyak oli Pak ya. Betul. Tapi tetap senyumnya ceria. Betul. Ini pelayanan. Jadi orang itu akan terkesan. Jadi kesan pertamanya seperti apa? Kesan pertama sungguh kalau kesan menggoda, pertama gitu sudah ya? enggak enak, ya selamanya meskipun garapannya bagus misalkan, tapi kalau kesan yang didapat pahit, orang enggak akan kembali. Oke, Ya, jadi masih banyak pilihan pertama yang lain. komunikasinya. Ya, itu. Jadi kebetulan kita punya salah satu guru juga yang spesialis, bahkan beliaunya punya 4 bengkel. Ya, 4 bengkel. Bengkel Ahas, kebetulan ada salah satu guru dari Ahas, ada yang ngajar di sini. Yang punya Ahas maksudnya. Yang punya Ahas. Betul, bosnya. Bosnya Ya, Ahas. beliau SMK mengabdikan Sunan Derajat diri. gitu ya. Tepuk Iya. tangan. Iya. Ini mengabdi, memang niat berbagi ilmu untuk anak-anak bagaimana agar SMK Sunan Derajat bisa sukses. Kemudian, perlu saya sampaikan bahwa insya Allah besok tanggal 5 itu kita anak-anak jurusan TBSM ada roadshow. Kita buka bengkel umum, kita buka bengkel di depan SMK, di halaman SMK yang utara. Kebetulan kita kerjasama dengan Ahas, jadi langsung dari Honda. Kita buka bengkel umum dari MPM Motor, nanti alat-alat juga dari Honda. Ada Tanggal teknik. 5 November ya. Iya, Oke 5 pemirsa November. yang ada di rumah jangan Iya. lupa tanggal 5 November ya. Iya. Teknisi juga dari Honda semua. Nanti anak-anak bantu. Dalam artian anak-anak bantu sambil anak-anak belajar juga kan, melihat, membantu, mengerjakan dan sebagainya. Nanti tetap jangan khawatir, mau sepedaku dikai praktek, enggak, bukan seperti itu. Ya, tetap Sudah ada nanti teknisi yang kita ahli. di bawah komando teknisi dari Honda secara langsung. Nah, Jadi ngapunten. quality controlnya Gratis juga kah mereka. itu? Mohon maaf tidak gratis. Oh, tidak Ya. gratis. Kalau ganti uli mungkin gratis, ulinya gitu. bayar. Jasanya mungkin digratisin, Iya, tapi betul. untuk beli iyalah soalnya oli juga beli ya, siapa yang beliin. Iya. Monggo masyarakat sekitar tanggal 5 monggo nanti bisa servis berkala. Servis berkala pun kita layani, dalam artian servis gratis sepeda motor yang baru-baru itu bisa dilayani karena ini langsung dari Honda. Kita kerjasama Gratis, dengan ya? Ahas Bagia Motor Babat. Wah, tepuk Iya. tangan dong. Oke, jangan lupa warga sekitar yang ada di dekat Pondok Pesantren Sunan Derajat di tanggal 5 November datang di utara ya. Di utaranya SMK Sunan Derajat karena ada roadshow dari TBSM mengenai kita bisa servis-servis sepeda motor. Kalau servis wajah nggak ada ya, servis sepeda motor. Ya mungkin nanti warga bisa datang dan untuk jasanya gratis ya. Tapi bukan, enggak gratis. Yang oli pergantian oli tapi olinya bayar gitu ya.
Mungkin karena ini adalah resmi dari Honda ya Pak ya, resmi dari Honda, dan ini anak SMK Sunan Derajat yang Orotso, luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi buat SMK Sunan Derajat. Oke, ada tambahan Bapak dari pertanyaan tadi? Monggo. Ya, terima kasih. Saya tambah sedikit untuk dari Pak Roni. Jangan khawatir untuk daya saing kita di lapangan, karena kita juga dibekali dengan pengelolaan bengkel ya. Itu di situ ada materi pengelolaan bengkel, bagaimana kita mengelola bengkel dengan bagus sesuai standar dan bisa diterima oleh masyarakat. Salah satunya adalah kita memilih tempat dan kita mengelola tempat itu dengan sebaik-baiknya, rapi, bersih, dan pelayannya juga ramah. Itu salah satu terobosan kita untuk mengembangkan potensi bengkel, daya saing kita. Jadi jangan khawatir nanti siswa-siswi SMK terutama TPSM juga yang ada di pondok, jangan khawatir bersaing dengan bengkel lain. Karena ada khusus mungkin khusus, ya. Mungkin ada strategi pemasaran yang khusus karena kita adalah ala pesantren. Nah, ini di mananya nih? Mungkin di mananya ini perbedaannya? Mungkin perbedaannya mungkin ya. Mungkin bisa gaitnya di mana ini? Itu juga anak pondok juga lebih ramah daripada yang lain ya. Mungkin yang di luar pondok ya gitu. Kan juga dibekali dengan akhlak-akhlak yang baik. Suwuk juga Pak Samsul. Ya? Disuwuk juga ya? Iya mungkin. Jadi bukan orang sakit disuwuk, sepeda motor disuwuk gitu ya? Karena setiap anak-anak yang mau belajar kan dikasih tahu untuk berdoa dulu lah paling enggak. Paling enggak itu ada pelajaran di pondok kan seperti itu. Nah, kita awali sesuatu dengan bacalah bismillah. Bismillah. Semoga kita barokah apa yang kita dapatkan gitu kan. Ya mungkin itu aja yang kami sampaikan. Jadi lebih terpercaya mungkin begitu aja kalau kita lihat bengkel, oh ternyata ini lulusan SMK Sunan Derajat. Mungkin kejujurannya juga ini ya bisa sudah teruji. Orang tua calon peserta didik jangan khawatir untuk mempercayakan pendidikan putra putri Anda, pendidikan Anda kepada kami. Insya Allah tenaga pendidik kami profesional, ada dari akademisi, ada dari praktisi, kemudian sarana prasarana insya Allah sudah lebih dari cukup, dalam artian semua terpenuhi, alat praktek ada, tinggal kemauan peserta didik. Bila peserta didik mau mengikuti dengan tekun, dengan teliti, insya Allah semua akan mendapatkan ilmu yang manfaat dan bisa dipraktekkan langsung di lapangan. Itu dari kita ilmu agama dapat, ilmu dunia dapat, kedua-duanya harus dicapai dengan ilmu. Itu dari saya. Monggo jangan khawatir untuk mempercayakan peserta didik atau anak-anak Bapak Ibu di SMK Sunan Derajat Lamongan. Terima kasih Bapak Roni. Bapak Saiful Malik, monggo. Ya, terima kasih. Yang akan sampaikan pada kesempatan yang akan datang atau tahun ajaran yang akan datang, SMK Sunan Derajat tetap membuka dengan seluas-luasnya, khususnya otomotif, jurusan teknik tenaga ringan, kendaraan ringan, ya, semuanya, khususnya kayak alat-alatnya sudah disiapkan semuanya, bahkan pendidiknya juga ada yang ya akademis juga masih banyak, praktisi juga tadi yang disampaikan Mbak Roni juga masih ada, bahkan insya Allah ada pengalaman yang lebih setelah kita diadakan magang selama 3 bulan, itu mungkin ada lebihnya ya, terutama yang anak-anak kelas 2 itu ya. Jadi jangan sampai ya untuk sekolah pondok diulang mesin iku mbus piye lah, jangan gitu. Semuanya itu ada hikmahnya. Kita mondok juga ada hikmahnya, kita ambil jurusan yang sen juga nanti ada hikmahnya. Jadi dua-duanya kita gabung, insya Allah akan akan menjadikan yang lebih baik untuk anak-anak yang ada di pondok ini. Terima kasih. Terima kasih Bapak Saiful Malik. Monggo Pak Samsul. Ya, terima kasih waktunya. Sudah kita ingat
zaman kita ini sudah zaman modern ya. Mari kita masukkan anak kita di dunia pesantren yang berbasis dengan kejuruan, terutama untuk bekal akhirat dan dunianya. Itu lebih pas kita masukkan di SMK yang berada di pondok, terutama di pondok SMK Sunan Derajat Banjarannyar Paciran Lamongan. Monggo Bapak Ibu, anaknya yang mungkin ingin dididik untuk bekal akhirat dan bekal dunianya, kita membuka seluas-luasnya untuk menerima anak-anak Bapak Ibu untuk belajar di SMK Sunan Derajat Banjarannyar Paciran Lamongan. Itu aja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Oh, ada tambahan dari Pak Rani, monggo. Iya, ada yang lupa. Satu lagi, insya Allah untuk tahun depan ini untuk jurusan TBSM kita membuka kelas Honda. Jadi kita kerjasama dengan Honda, kita mau membuka kelas Honda. Kalau di jurusan TKJ sudah ada kelas Axio, jurusan TBSM ini menuju ke kelas Honda. Adapun untuk jurusan yang TKR kita sedang menjajaki untuk bekerja sama dengan Toyota. Ini masih proses penjajakan untuk ke Toyota. Untuk ke Honda kita sudah proses. Itu, terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin dari Mbaknya, silakan. Ya. Buat teman-teman semua yang ada di rumah, kalau belum jadi santri, ayo monggo sareng-sareng kita nyantri, karena pesantrenku keren, jadi santri kita bisa jadi beken, dan juga pastinya kita akan menjadi ngetren. Terima kasih. Luar biasa jargonnya ya. Oke pemirsa yang ada di rumah, setiap manusia membutuhkan skill dalam kehidupan pekerjaannya. Karena setiap skill manusia itu pasti ada nilainya. Nah, skill saja itu tidak cukup sebagai modal. Karena sebenarnya skill yang utama bagaimana kita bisa melatih kerohanian kita menjadi orang yang berakhlakul karimah. Untuk itu, mari kita tempatkan anak kita mempunyai pendidikan yang oke juga, umumnya dapat, dan akhlakul karimahnya juga dapat. Di mana lagi kalau bukan di pesantren, dan di pondok pesantren Sunan Derajat banyak sekali jawabannya. Oke pemirsa yang ada di rumah, jangan lupa tetap saksikan Tadarus Budaya di jam dan waktu di hari yang sama, karena kita akan mengupas tuntas di tema-tema lain ya di minggu depan. Terima kasih dari saya Ayu Wardani, sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadarus Budaya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senin 2 November 2020. Di sini saya akan membawakan puisi yang berjudul Kisah Sang Rasul. Nabiyil Huda Muhammad Rasulullah. Ya Muhammad, ya Sayyidi, secercah cahaya dari gunung Sahara. Ya Muhammad, matahari tersenyum berkah, rembulan berbinar-binar, bintang-bintang memancarkan cahaya, sambut kelahiranmu. Kecilmu terlihat hebat, keprihatinmu mengasah nyalimu, kesederhanaanmu pancarkan cahaya, senyummu mengantarkan pribadi mulia. Engkaulah sang pilihan, engkaulah sang kekasih Allah, engkaulah Muhammad. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh pada dirimu terdapat budi pekerti yang agung. Ya Nabi Allah, ya Muhammad, betapa indah akhlakmu bersanding dengan indahnya Al-Quran. Engkaulah cermin bagi kami, hati dan pikiran kami. Ikhlas jantung nuranimu bersama keindahan langkahmu, memperjuangkan agama Islam yang selalu kami harapkan, yang selalu kami mimpikan, yang selalu kami dambakan, yakni tiada lain mengharapkan syafaatmu, tiada lain mengharapkan kasih sayangmu, agar kita mampu berkumpul bersama dengan umat yang kau cintai dan bersama engkau ya Rasulullah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek cek. Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, ishrah sadri Qur'an, imla qalbi Qur'an, waslih hayati Qur'an. Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, ishrah sadri Qur'an, imla qalbi Qur'an, waslih hayati Qur'an. Rahman Rahman, sa'idni ya Rahman, ishrah sadri Qur'an, imla qalbi Qur'an, waslih
اشرح صدري